Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Wah, Bu Diana. iya, di sini saya sebagai observasi nggih, Pak. Iya. Saya mau tanya bagaimana kabar malam hari ini, Pak Irawan? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Diana gimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Oh iya, Pak, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberi pertanyaan. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, percakapan, coach, dan coachee. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Bagaimana coach memberi pertanyaan berbobot pada coachee? Dan bagaimana coach menanggapi pernyataan dari coachee? Dan sudahkah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi? Baik, Pak Irawan, untuk pertanyaannya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh coach? Oke, saya sebagai coach pada malam hari ini, yang pertama akan hadir sepenuhnya, Bu. Yang kedua mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan kepada coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Iya, iya. Lalu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Irawan? Secara spesifik, present, mendengarkan aktif, memberi pertanyaan yang berbobot tadi, Bu. Oh, nggih, nggih. Indikator bagaimana yang diinginkan pada coaching kali malam ini, Pak? Nanti saya akan Kali ini. menanyakan langkah-langkah yang ada dan mengatasi solusi yang diperlukan oleh seorang coach nanti. Ya, kita menggunakan langkah-langkah yang secara terstruktur gitu, Bu. Iya, terima kasih coach atas diskusi kali ini. Silakan berdiskusi dengan coach ya. Ya, oke, Bu Iya, Titi. monggo, waktu Assalamualaikum dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ir. Selamat malam. Gimana kabarnya, Bu Titi, malam hari ini? Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bu Titi? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Gimana, Bu Titi? Iya, iya Pak, siap. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Titi menjelang sesi coaching malam hari ini? Ada yang khusus didiskusikan atau difokuskan yang dipengin Bu Titi malam hari ini? Sejujurnya saya merasa tegang, Mbak. Ya, capek dan juga enak lah, Pak, perasaannya pada malam hari ini. Karena beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif lagi, Pak Ir. Tentu saja saya ingin di sini ingin memberi cuma mewadahi saja, menghargai kejujuran Bu Titi. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi yang bersama. Apakah ada hal yang khusus yang ingin Bu Titi bahas lebih mendalam pada malam hari ini? Ada coach, kalau waktunya memungkinkan, mungkin saya akan menceritakan yang akan dibahas. Tapi mungkin nanti di akhir sesi saja, kalau memungkinkan waktunya untuk Pak Irawan. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab ya. Siap, coach. Apa tujuan yang ingin dicapai dari sesi coaching malam hari ini, Bu Titi? Saya ingin itu, Pak, tugas di sekolah itu bisa merata, Pak Ir. Tentang tugas tambahan serta job desk-nya para Bapak Ibu guru bisa sesuai, Pak. Oke, baiklah. Nanti mempunyai tujuan akhir seperti apa, Bu Titi, dari masalah yang ada itu? Saya ingin bisa di sekolah itu pembagian tugasnya dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawabnya masing-masing, Pak. Dan sesuai kesadaran diri, tidak usah disuruh. Jadi kita tahu apa yang kita kerjakan, tidak usah disuruh dulu sama teman yang lain. Sehingga tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan, hanya orang itu saja. Dan yang lain kalau tidak disuruh, tidak dikerjakan sesuai tanggung jawabnya, Pak. Oh, bagus sekali.
Terus kemudian apa ukuran keberhasilan yang Bu Titik inginkan dari sesi coaching malam ini? Saya ingin bisa itu Pak, terbagi pekerjaan saya, karena saya juga bingung dan juga kadang capek di saat saya seperti ini banyak tugas yang menumpuk dan deadline-nya hampir bersamaan. Sedangkan teman saya itu ya mungkin karena memiliki tugas tambahan masing-masing ya Pak ya. Dan itu mereka itu tidak menjalankan tugas sesuai tugas mereka. Jadi kadang malah diberikan kepada saya. Jadi menumpuk di saya dan saya harus menyelesaikan pada waktu yang hampir bersamaan seperti ini Pak. Apa yang membuat Bu Titik merasa kesulitan dalam menghadapi pekerjaan di sekolah tersebut? Gimana? Ya karena terlalu banyak tugas, selain saya sebagai tugas utama wali kelas, kan harus penuh dengan murid. Nah, tugas tambahan itu saya juga deadline-nya bersamaan Pak, dan ditambah lagi pekerjaan lain yang sebenarnya bukan tugas saya, dan itu pun dari pimpinan. Jadi gimana ya Pak ya biar semuanya merata gitu loh Pak. Bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana keadaan di sekolah tersebut, Bu Titik, di sekolahnya itu? Ya, sekarang akhir bulan ini yang saya pikirkan itu kan ada deadline bos karena akhir tahun, terus SKP, PKG, asistensi rekas, itu semuanya hampir bersamaan Pak. Sedangkan saya juga selain wali kelas, tugas tambahan saya itu operator bus sama aset. Nah, kalau ditambah tugasnya sebenarnya itu ada yang sebagai operator dapodik, kan seharusnya operator dapodik yang mengerjakan. Tapi karena mereka hanya minta disuruh dulu, kepala sekolah kan nggak mungkin setiap hari, ini tugasmu, ini tugasmu. Nah, itu gimana Pak ya, cara menumbuhkan kesadaran diri teman gitu loh Pak. Di saat saya banyak sekali tugas gitu. Sebelum menemukan itu, ini yang menurut Bu Titik bagaimana cara menghadapi situasi tersebut? Bu Titik sendiri dulu, gimana cara Bu Titik menghadapi situasi yang ada tersebut? Saya itu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung, membuat saya membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung oleh coach, tapi saya juga ingin adanya kepala sekolah itu memanggil secara pribadi. Kalau dalam rapat hanya tidak dilaksanakan ya mungkin. Oke. Karena kan nggak mungkin setiap hari kepala sekolah menyupat, ingin mengambil secara pribadi biar tahu tugasnya. Dan harus sesuai dengan tupoksinya dan jobdesknya di sekolahan. Jadi tidak tertumpu pada satu orang yang aktif, ya itu saja. Oke, kita akan mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang lain ingin Bu Titik tambahkan juga di sini? Saya hanya ingin pembagian tugas Pak, jadi sesuainya masing-masing gitu saja, dan mereka teman sejawat saya punya kesadaran diri untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas mereka dan secara maksimal gitu loh Pak. Oke. Sekarang bagaimana atau apa rencana Bu Titik dalam mencapai tujuan untuk menghilangkan hambatan tersebut? Saya akan siapkan diri sendiri. Pertama, saya mulai dari diri akan mengerjakan tugas secara maksimal. Dan saat itu juga bersamaan dengan itu, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Seharusnya kepada beberapa teman sejawat itu diberi tugas sesuai jobdesknya lah Pak. Dan biar melaksanakan tugasnya sendiri gitu loh dengan baik dan diawasi oleh kepala sekolah. Seperti supervisi gitu ya Pak ya, tugas sampai mana tugasnya dikerjakan seperti itu, biar tidak semua tertumpu pada satu orang. Bagus. Adakah prioritas yang paling ingin dicapai Bu Titik dalam
rencana aksi tersebut? Prioritas saya adalah ya memaksimalkan tugas kita lah Pak. Sebagai guru itu seperti apa, memberikan apa sebagai wali kelas dan melaksanakan tugas penuh tanggung jawab di sekolah, dan teman-teman juga mempunyai kesadaran sebagai guru itu seperti apa, melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab tanpa harus disuruh. Karena juga selain menjadi apa itu, kita kan juga selain dengan murid, kita juga punya harus membentuk hubungan baik dengan rekan sejawat ya, dengan cara pembagian tugas juga harus dilaksanakan dengan baik, juga tidak dilemparkan ke teman yang lainnya. Prioritas saya seperti itu Pak. Semoga semua bisa berjalan sesuai dengan jobdesknya masing-masing. Oke, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Dari rencana aksi yang struktur dan fokus, detail membantu Bu Titik mengatasi tantangan hambatan yang ada tersebut. Bagaimana Bu Titik melihat tindak lanjut dari rencana ini? Tindak lanjut saya ini Pak, tindak lanjut kegiatan ini saya ingin terus usaha memaksimalkan tugas saya, hasil untuk lebih baik lagi, dan mengajak teman sejawat saya, ayo bersama-sama bisa saling membantu, gak usah jaga nih, ayo kita belajar bersama bagaimana mengerjakan tugas. Kalau ada kesulitan bisa saling membantu teman, tapi gak usah jaga teman gitu loh Pak. Kita belajar bersama, ini sama kita lakukan yang terbaik buat sekolah kita, khususnya untuk murid kita juga, dan semua teman-teman di sekolahan bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan yang terbaik. Oke, itu tadi kan komitmen Bu Titik, komitmen dan tanggung jawab Bu Titik sebagai yang akan melakukan aksi itu. Sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Bu Titik dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman sejawat saya, terus mentor untuk memberikan feedback, terus kepala sekolah juga Pak, untuk memberikan refleksi kepada setiap kegiatan kita agar tahu dan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan untuk yang kita kerjakan di lembaga. Oke, ini yang terakhir Bu, yang terakhir. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah kegiatan coaching pada malam hari ini? Saya akan terus menjalankan tugas sebagaimana mestinya Pak, tanggung jawab dan memberikan hasil yang terbaik. Terus untuk kemampuan saya juga sering berkolaborasi dengan teman sejawat juga, mengajak mereka untuk fokus dalam kerjaan, saling menumbuhkan kesadaran diri, saling membantu, dan membentuk keluarga di sekolah itu lebih baik. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Titik sudah menjadi coach saya yang sangat baik sekali pada malam hari ini. Oke, diskusi kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ir, terima kasih juga Pak Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan dan Bu Titik. Di sini saya sebagai observer ya. Alhamdulillah diskusi coach dan coachi sudah selesai dan berjalan dengan baik, sehingga coachi bisa menemukan solusi terbaiknya. Oh iya Pak Irawan, saya akan memberi pertanyaan ya. Iya Bu. Apa saja yang sudah dilakukan pada sesi coaching kali ini Pak Irawan? Tadi saya sudah menggunakan coaching dengan alur delta secara dengan baik, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab coach saya. Seperti itu Bu. Ya baik. Ya baik. Terus adakah kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh coach
Kompetensi yang saya kembangkan adalah pemahaman tentang alur tirta, Bu. Jadi saya ingin berlatih terus agar alur tirta yang saya miliki itu lebih baik lagi untuk mengobservasi rekam jejak yang lainnya. Seperti itu, Bu. Oh iya. Terima kasih atas diskusi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Diana. Sama-sama Pak Irawan dan Bu Titi.